Yo, buat saudara-saudari hadirin hadirat yang suka jarang pulang, mari kumpul sini kita bercerita. Yo, saudari-saudari saudara, kebalik ya, saudari-saudara hadirin hadirat yang jarang pulang, gua Garot ya. Ya, hari ini gua mau mengajak teman seperjuangan gua nih. Seperjuangan bukan berarti selalu harus satu perusahaan, satu sekolah atau apa. Ini teman seperjuangan gelap-gelapan, siang-siangan, panas-panasan di proyek. Ya, gua mau undang teman gua panggil Bang Ubul. Oke. Halo Bang. Nah, sehat Bang? Alhamdulillah. Wah, Bang Ubul nih. Berapa tahun kita nggak ketemu ya Bang ya? Aduh. Kita ketemu kemarin di Istiqlal ya. Oke ya. Sorry. Nah ini yang saya bilang teman seperjuangan jarang pulang. Kita pejuang malam. Makanya kita disebut jarang pulang ya. Oke, gini Bang Ubul. Apa ya? Gua sih kalau Istiqlal mungkin kemarin kita pernah ketemu tapi ya sekilas. Cuma waktu dulu kita ketemu dan sama-sama jarang pulang pastinya ya. Gua inget Bang Ubul itu gua sebut manusia Spiderman. Iya betul. Bener nggak? Betul. Nah, Spiderman. kalau gua manusia apa ya? Samalah, kita sama-sama kelelawar juga lah. Manusia malam juga ya. Nah, lu apa sih yang dikerjain waktu itu? Lu masang apa ya, buat jalur pipa, buat kabel aja waktu di Istora Senayan. Kabel? Iya. Oh. Lu kalau bukan ngecat juga ya? Kalau ngecat pas siang. Oh. Ngecatnya siang. Beda. Iya, kalau ngecat siang, kalau pas malam dapat kerjaan tambahan, Ya. jalur pipa kabel aja. Nah, gua ini pengen ada sesuatu yang beda nih ya. Karena apa? Ini cerita asli nih. Yang nanya jarang pulang, yang datang juga jarang pulang ya. Bener nggak Pak Undur? Betul, Ya. betul. Loh, emang waktu itu apa sih untuk ngerjain apa sih? Pengecatan rangka baja atap Senayan. GBK? Iya, di GBK. Lu udah menikah belum sih? Nikah baru Maret kemarin udah nikah. Wah. Maret 2020. Berarti sesudah proyek itu ya? Iya, sesudah. Saya waktu kita sama-sama Iya. kerjakan di situ ya. Berarti aman. Ya, berarti bujangan ya. Kalau gua kan 10 cm dari teras, bujangan. Memang pengalamannya sorry ya, kita jangan pakai bahasa teknis. Iya. Tukang naik-naik atau Spiderman itu gimana sih bisa punya keahlian kayak gitu? Kebetulan dari hobi dulu tukang manjat juga. Gimana? Bukan hobi panjat tebing. Oh, panjat, astaga. Wah, apa Wanadri? Bukan warna. Apa lagi ya, Bang? Hah? Dari trap. Trap. Tahun berapa ikut trap? Sejak sekolah atau? Waktu udah lulus ikut tahun 2002. Oh. Dibuka di Pondok Dayu Kopaska. Wah. Ini apa, Bang? Ini jam tangannya doang. Kopaskanya nggak kepake. Lambang motor saya depannya Kopaska. Wah, ampun, saya coba tuh jam tangannya malu. Ini cuma tempelan ini ya. Iya, Maksudnya berlatih sama Kopaska, Nah, Bah? jadi pecinta alam ikut pelatihan pendidikan pecinta alamnya di Kopaska. Kalau nanti kan di Batu Jajar. Serius loh, lu latihan Iya. sama Kopaska? Iya, dilatihnya. Makanya kita bisa nyelam, kita bisa kali ketinggian sama hutan. Tahun? Kebetulan saya juga instruktur selam juga. Oh, Ya. berarti abang ini bisa manjat sekaligus nyelam, Iya, betul. bukan sambil menyelam minum air? Bukan. Oh, bukan, oke. Wah, canggih ya, gila ya. Terus latihannya apa aja? Jadi pelatihannya misalnya berapa hari di Pondok Dayung Kopaska itu istilahnya berenang menyelam, pelatihan nyelam. Terus berapa hari kita di Gunung Cingkrang, di Hah? Bumi, itu untuk hutan survival. Terus berapa hari kita di tebing. Sorry bang, itu bareng prajurit Kopaska? Kebetulan yang latihnya Kopaska.
Wah gila. Sama kayak Wanandri kan dia yang latih kan Kopassus. Oh. Gitu. Kenapa abang nggak jadi tentara? Nggak. Enakan sipil. Terus ada sertifikat semua kayak gitu? Sertifikatnya ada. Dulu zamannya Pak Muhammad Faisal 2002. Kepala Kopaskanya komandannya. Sekarang dia udah jadi jenderal. Nah, abang kan waktu di Ubul, waktu di apa GBK ya, naik itu berarti ada keahlian engineering juga dong? Bukan engineering, untuk sistem paintingnya aja. Oh. Untuk ngecat nih, sebelum dicat kita apain dulu bahan itunya, medianya kita lap-lapin dulu biar kotoran hilang, baru kita cat. Saya pernah ambil foto sih, cuma saya lupa waktu yang saya ambil foto Bang Bul atau bukan gitu ya. Cuma wah gila nih saya bilang, ini pasti klasifikasi climber ya. Memang betul kan? Betul. Kebetulan waktu dapat sertifikat itu waktu seleksi Rian, Trem ngadain siapa aja yang diajak untuk Kartens. Nah, kebetulan kita sebentar, pernah ke Kartens? Seleksi. Jadi sebelum mau masuk Freeport kan kita Kartens kan harus punya sertifikasi ketinggian. Iya. Kita disekolahin sama Trem. Nah, kita punya sertifikat ketinggian tahun 2008. Kebetulan saya instruktur selam. Serius loh? Serius, saya ada sertifikatnya di dompet. Kartunya. Sebentar, sertifikat untuk ngajar? Misalnya saya dapat murid, saya bisa ngelatih dia dan saya bisa mengeluarkan sertifikat atas nama saya juga. Kebetulan saya instrukturnya saya. Bisa nembak nggak? Kalau untuk di bawah air tuh skill itu nggak bisa dibohongin. Oh, tapi kalau bicara di darat, apa aja masih bisa lah. Iya. Kayak gitu, nembak. Cuman kalau di air nanti ya itulah proses. Dulu paling sering pulangnya berapa sih? Paling jam 11. 11 malam. Iya, 11 malam. Oh, karena ada batasan ya, kalau tidak salah ya, kalau betul. untuk ketinggian ya. Betul. Wah, berarti gua menang. Di situ bisa nyelam, tapi gua pulang rata-rata jam 2, jam 3 pagi. Gua menang. Soalnya kan, tanpa sertifikat. Iya, soalnya kan kalau abang kan mainnya kan main lampu. Iya. Ya, tapi menurut ente ya, menurut lu apa sih yang bikin lu semangat? Karena apa ya? Kita kan bawa nama, ya boleh dibilang GBK kan bawa nama Indonesia juga. Nah, udah gitu ya, apa sih yang bisa kita kasih? Cuman kita kasih ya, kita orang kecil, nggak punya apa-apa ya paling bantu-bantu renovasi aja. Hebat loh, kecil loh. Apalagi Istilahnya mainnya sama Kopaska loh. Istilahnya kita orang kecil yang kita bisa sumbang ya kita bisa main ketinggian ya kita ngecat. Cuman itu mungkin yang kita bisa. Soalnya kan pada saat kita ngerjain GBK kan boleh dibilang nanti gaungnya kan sampai seluruh dunia, kita bawa nama Indonesia gitu. Lu sekarang aktivitasnya apa selain apa? Setelah proyeknya ada proyek yang lebih menantang nggak sih? Guide buat nyelam aja. Di Kepulauan Seribu atau kita ke Bali atau kemana, jadi guide selam aja. Bawa tamu buat nyelam. Oh ya, selam juga ada guide-nya ya. Gitu. Dan tukang foto bawah air. Oh ya? Iya, betul. Wah, gua kalau bisa ini Siap. boleh ya? Siap. Bathtub gitu bisa? Bisa. Bisa ya, oke, siap. Gua catet tuh. Tapi sekali lagi Bang, gua salut lah Bang. Ya, gua terus terang kalau nah ini ada lawannya gua sama si Abang ini nih. Dia suka ketinggian. Gua fobia ketinggian, jujur aja ya. Gua fobia, makanya kagum gitu pada saat dulu pengerjaan stadion GBK itu melihat orang-orang kayak Bang Bubul ini. Gila saya bilang. Dia kelentang-kelentung gini kan, ada angin ya. Saya ngalamin kok waktu naik ke atas tuh yang apa di catwalk ya. Ya, gila itu. Wah. Saya ya nggak apa-apa lah para saudara hadirin tahu. Gua netes mungkin kencing di celana dikit ya. Karena gila anginnya. Wah, ini orang-orang ini yang ngecat waktu itu ya. Kayaknya gua lihat yang lagi ngecat ya. Ya entah itu Bang Bubul atau bukan ya. Cuma gila. Kayak mainan aja nih. Ombang-ambing. Saya bilang ini orang-orang gimana caranya ya. Sedangkan gua sendiri sangat fobia dengan ketinggian. Seperti itu. Ya, tapi ngomong-ngomong udah punya anak?
Maret besok. Aduh, belum bisa cerita ya. Iya, belum bisa. Ke bini ngomong nggak? Tahu nggak gua dulu pernah? Eh, Dulu udah masih pacaran atau belum. pacarnya beda? Jadi ya saya dapat istri waktu saya ikut lomba di Kopassus. Terus saya dikasih nomor, saya WhatsApp, kenal 2 bulan langsung nikah. Oh, jadi bukan waktu di GBK ya? Bukan waktu di GBK. Maret 2020. Lu cerita nggak ke istri lu? Tahu nggak gua dulu ngerjain GBK atau? Ya, mereka kebetulan waktu itu dapat buku dari PUPR. Nah, kata-katanya Buku yang mana yang apa ya? Aduh. soalnya kan gue juga terima dari orang Iya, ini gue dapat Saya juga dapat juga. Nah, itu yang pakai jaket itu. Iya, yang pakai Oh, jaket. gue tahu yang bikinnya. Iya. Keren buku itu, keren. Itu Gue tahu. Kebetulan istri baca juga, dia bilang, "Wah, ini bagus banget nih buku." Foto lu ada? Ada. Itu Serius? ada fotonya. Gue buka ya nanti ya. Siap. Coba. Siap. Kalau gue ada bonus misalnya. Coba gue lihat ada Bang Siap. Bubul nggak? Ada foto saya. Terus gimana komen? Dia bilang, "Wah, ini pokoknya kata-katanya tuh saya juga lupa ingat, cuman kata-katanya bagus. Itu bisa ya yang abang bilang sampai anak cucu tahu ya, itu pasti itu." Dari kata Bang Bubul lagi naik atau apa posenya? Enggak, pas kita lagi berdiri sebelahnya ada kayak pekerja-pekerja lain, kita nggak bisa ngasih apa-apa tapi seenggaknya kita punya sedikit keahlian untuk GBK. Bahas kata-katanya seperti itulah. Oh, istri mantan lu? Ya mantan kan, mantan pacar. Iya, mantan pacar kan istri kan. Iya. Lihat ya buku itu ya. Iya, lihat. Dia pasti gila suami gua. Nah itu. Tapi sayangnya buku itu ya. Iya. Kenapa coba? Nggak ada di Gramedia. Betul. Ya, gua cari. Di Gokil ya, yang di bikin. tempat-tempat gitu ada. Tapi lu ada bener ya? Ada, siap. Ada. Karena gua protes ke yang bikin. Kok foto gua nggak ada gitu. Gua akhirnya edit aja sendiri ya. Kayak biasalah copy paste lah supaya bisa pamer juga ke anak gua. Ya, ini gua masuk buku, biarin gua kenal ini yang bikinnya ya. Lu lebih hebat udah ini. Oke. Siap. Bang Bul, rencana ke depan apa, Bang? Ya, intinya kalau saya sih yang menghasilkan aja. Kalau ada kerjaan main ketinggian lagi di luar kota ya saya berangkat. Terus Apa kerjaan yang ketinggian apa sekarang? paling nyelam. Enggak, itu kan ke bawah. Iya. Yang ketinggian belum? Belum ada lagi. Kemudian nunggu sih. Nunggu ya kurang lebih sebulan lagi lah. Gua ketemu lu juga di Istiqlal kan? Istiqlal. Nah, itu naik atau Saya naik. cat itu ya? Kuba ya? Bukan. Apa? Gua pernah lihat orang-orang di Kuba. Jadi ketiganya ya. Oh, oke. Enggak, karena gua pikir waktu kan gua lihat waktu ngebersihin Kuba tuh. Itu gak ikutan, Bang? Saya enggak. Saya cuma jadi safety ketiganya. Ya. Bagi kita ya motivasi lebih untuk mendapatkan dan mengerjakan proyek seperti itu sekali lagi adalah kita seperti mengerjakan tugas negara ya. Betul. Kan kita juga ya kita bukan pegawai negeri atau tentara atau apa, tapi ya kita membayangkan kita itu seperti orang itu yang memang kerja itu bukan sebatas ngejar uangnya, tapi ada pengabdiannya juga. Beneran kan Bang? Betul. Kan tadi bilang juga Abang kalau bawa istri lewat GBK, gua pernah sama jujur gua juga ya. Kita juga kalau Bang mau cerita banyak banget lah ya. Ini podcast pertama kita Jangan Pulang ya. Sebetulnya saya ingin mengundang Nikita Mirzani misalnya ya. Lalu siapa lagi dari komposer? Itu udah nggak aneh ya. Atau siapa? Saya mengundang, maaf ya, Bang Bubul bukan artis, bukan ini. Tapi kalau kita tahu ceritanya dari dia, ya dia bukan nggak terkenal tapi hebat, orang hebat lah ya. Apalagi sekali lagi saya ingat lah pekerja di GBK tuh saya melihat dari yang level ya anggap skillful atau yang tadi saya cerita yang cuma narik kabel, waktu itu kabel apa ya saya lupa ya, untuk power atau apa tuh, ternyata punya semangat yang sama loh ya. Ya belum pasti orang terkenal tuh bisa seperti itu gitu ya.
Karena ya sekali lagi bedanya orang terkenal atau enggak, mungkin terkenal kita bisa expose ya. Tapi ya kalau kita gali seperti si Bang Ubul ini, ya bagi saya luar biasa ya, luar biasa ya. Kita tidak mencari, mungkin Bang Ubul juga setuju ya, kita tidak mencari popularitas dalam arti untuk dikenal seperti ya kita sebut artis atau apapun, tokoh atau apa. Tapi kita itu ingin terkenal depan orang-orang yang terdekat, bener nggak? Betul. Ya, Bang ya. Abang punya IG nggak? Instagram ada. Gua follow nanti ya, Siap. gua kasih tahu ya. Terima kasih. Ya, kalau sekarang kan katanya kepuasan orang itu dinilai dari banyaknya like ya. Cuma kalau kayak kita, kepuasan itu kita dapatkan jika apa yang kita kerjakan menjadi suatu kebanggaan, benar nggak? Betul. Apalagi itu proyek negara ya, Ya, betul. proyek negara. Jujur aja ya mungkin samalah, Bang, dulu kita pernah ketemu di Stadion GBK ya, pernah kita terakhir ketemu di Istiqlal ya, kebetulan dua-duanya bagi saya pribadi itu proyek yang monumental. Betul. Ya, proyek negara yang ya semua orang tahu, semua orang bisa ingat lama ya. Betul. Ya contoh GBK itu dibangun tahun 64 ya. Wah, pinter. Sorry, sejarah saya gemblok ya, tahun 64. Sampai sekarang masih dikenal. Apalagi setelah kita percantik sama-sama ya, dulu waktu untuk Asian Games. Tambah lagi usianya tuh ya. Istiqlal ya, sama ya. Istiqlal juga. Sama kan kita juga istilahnya, waduh, ini proyek sesuatu yang apa? Ya mungkin sebelum kita berkiprah, mungkin waktu kita SD, SMP, atau kita masuk sekolah, nggak terpikir ya Bang ya, Iya, betul. kita ini ya. Jadi ya memang kita itu kayak, wah mimpi nggak sih? Gua halusinasi nggak sih? Gua lagi ngerjain Stadion GBK loh, stadion monumental ya, terbesar di Asia Tenggara, bersejarah karena itu salah satu ide dari Bapak founding father kita ya, Pak Soekarno ya. Itu saya terus terang jujur aja, lu ngerasain nggak waktu ngerjain GBK ya? Contoh, nggak tahu, kalau gue sih penggemar fans beratnya Pak Karno ya. Cuma gue merasakan ada dia ya di tengah-tengah itu, pakai apa baju Soekarno tuh? Yang kantong Pak. Ya, pakai kopea, Iya. peci ya, kacamata hitam, tongkatnya. Aku selalu pada saat sering beberapa kali tuh nggak tahu ya gua kadang-kadang jalan ya pada saat masih ya sambil lihat anak-anak bekerja. Ya pada saat berdiri melihat ke tengah lapangan, halusinasi loh ya. Suges. Ya mungkin sulit. Kenapa? Karena memang bangunan itu semua arwahnya adalah auranya beliau ya. Apalagi gua terus terang ya gua sangat ya fans mania Pak Karno ya, Bung Karno ya, seperti itu. Nggak tahu, lu ngerasain juga nggak sih? Iya betul, ngerasa juga. Cuman kembali lagi kita berpikirnya wah ini bangunan sejarah ya. Kita walaupun apa ya, kayak pokoknya kita bangga aja, bangga gitu. Lu waktu naik-naik ngalamin nggak? Itu kan ada struktur besi, ya. Lihat tulisan angka Rusia nggak? Kalau tulisannya ada. Nah sama. Nah unik kan, ya? Betapa hebatnya itu konstruksi dan material ya. Soalnya kalau saya lihat bangunan Senayan itu konstruksinya dia tuh seperti kren. Iya. Jadi gimana caranya? Ini panjang dia seperti keren, penahannya itu di belakang kalau saya pelajari. Oke lah itu secara struktur. Cuma lu lihat kan ada angka tulisan Rusia ya. Itu hebatnya GBK ya, Stadion GBK ya. Jadi itu bangunan tahun 64. Ya memang dulu kalau tidak salah kontraktornya dari Rusia juga ya. Semua. Dari Rusia juga ya. Ya tapi ya waktu luar biasa loh. Para hadirat waktu kita ngejalan GBK itu memang kita itu seperti masuk ke dalam sejarah ya. Abang masuk gak ke ruang bawah tanah? Kalau ke ruang bawah tanahnya sih masuk, cuman nggak sampai ke dalam. Nah, ruang genset
Ruang genset masuk. Yang ada genset buatan Rusia tuh yang gede tuh. Yang apa bukan genset apa ya? Power ya kalau nggak salah. Saya masuk. Masuk ya? Lihat kan betapa antiknya kan? Iya. Nah itu jadi kita memang waktu ya berkiprah sama-sama di sana, yaitu seperti kalau bahasa SD mah kita sering studi tour ya, study tour ya, bener nggak? Ya, itu salah satu yang kita nikmati kelelahan atau apa, tapi kita, ada ruang ini, ada ruang ini, ada ruang ini. Terus pas lihat struktur besi, masih tulisan Rusia, ya, bener kan? Saudara-saudari para hadirin hadirat ya, saya ya, Bang Ubul, kita beda dunia pada saat itu ya, tapi mengalami pengalaman. Kalau gue sih ya halusinasi itu mungkin ya karena lelah, dan memang gue kalau lelah kan kadang-kadang pikiran kemana-mana. Kebetulan gue ini, lihat, aku merasa jujur ada pengalaman mistis nggak waktu itu? Gue tanya. Kalau di situ sih paling nggak ada, cuman ada pekerja yang pingsan di atas kaca. Oke, iya, betul. Saya 2 kali nemuin ya. Tapi oke lah, ya kita masalah begitu, gua juga nggak mau terlalu bahas lah. Cuma itu bagian dari ya cerita seru ya. Ya kita itu jarang pulang juga sebetulnya. Ada sisi hilang kita ya, tapi sisi hilang itu kebayar lah ya. Apalagi ya pada saat betul-betul stadion utama Gelora Bung Karno ini diresmikan, dan semua orang, termasuk hasil karya lu juga tuh, lu rapi tuh catnya, gue tahu lah, gue bukan tukang cat, lu rapi apa. Waktu itu di GBK, di Senayan cuma GBK doang, nggak ada yang lain. Paling bantu si Kirul aja, main ketinggian, ngecek-ngecekin, nemenin dia. Ya ketinggian yang paling ekstrim sebenarnya di situ ya. Di GBK. Jadi GBK ya. Di GBK itu semua kerjaan yang tingkat kesulitannya ada semua di situ. Soalnya dia mainnya tuh horizontal bukan vertikal. Kalau vertikal tuh dari atas ke bawah. Kalau ini kita merayap. Ya, gua lihat. Nah, itu paling tingkat kesulitan paling banyak ya di GBK. Sebentar, horizon. Oh ya. Betul kan dari sini saya. Iya, betul. Lu berapa tim dulu? Ada kurang lebih ada 8 tim. Ada tim lain juga masuk. Semua license-nya sama. Sertifikasinya beda-beda. Oh, bukan satu alumni Bukan. tren itu bukan ya? Bukan. Cuman dia ada yang dari daerah, yang dari Lampung, dari Kalimantan juga. Dari tim Jakarta paling banyak tim Jakarta masalah bawa, saya yang bawa. Kalau dari daerah ada tim lain yang masuk juga. Oh, bukan dari satu alumni Bukan, itu ya? Bukan. Bang, gua tanya ya. Gua dari tadi nanya lu apa yang dikerjakan ya, apa yang menjadi ya pengalaman waktu, terutama waktu GBK dan atau mungkin Istiqlal ya. Lu selama ini ada sesuatu prestasi yang membanggakan lu nggak sih ya? Silakan lu cerita di luar GBK ataupun pekerjaan Istiqlal yang pernah lu kerjain ya. Itu bagi lu tuh sesuatu yang bisa lu tanda kutip lu pamerkan, gue punya prestasi ini, dan itu samalah membanggakannya sama waktu lu ngerjakan GBK atau Istiqlal. Ada nggak Bang? Ada nggak? Ada sih, paling ikut muri penyelaman massal wanita terbanyak 2018 rekor muri, sama 2019 pengibaran bendera terbesar, terus human change, sama penyelaman terbanyak sampai 2.300 sekian. Itu Guinness of the Record dunia 2019. Berarti 2 muri, 1 rekor dunia. 3 rekor dunia dari serius lo? Iya. Dari bendera terbesar, cuman di bawah air ya, bicaranya di penyelaman di bawah air. Terus human change yang merangkai terpanjang, sama satu lagi penyelaman massal terbanyak sampai itu semua rekor dunia. Itu rekor dunia. Ada di buku Guinness Book of Record. Record. Guinness of the Record atau di Manado Malaya. Kebetulan yang ngadain WASI Wanita Selam Indonesia. Lalu yang murinya yang mana? Atau itu udah 2018
penyelaman wanita terbanyak. Jadi 2018 wanita terbanyak penyelaman massal. Nah, yang 2019 pengibaran merah putih, terus Human Ngeceng, sama satu lagi kalau nggak salah penyelaman massal terbanyak sampai 2.300 itu seluruh dunia ada di situ, di Malalaya, rekor dunia. Oh, itu rekor dunia. Iya. Berarti lu ada 3 rekor dunia yang pernah lu ikuti, Iya. dan 2 muri. Muri 1. Oh, satu muri, 3 muri yang sama yang wanita apa? Wanita selam Indonesia. Gila, James Bond. Dikelilingi berapa wanita? Kebetulan saya jadi safety divernya mereka. Ya artinya kan sekeliling lu wanita-wanita bohai dan seksi dan bayanglah kalau pakai baju itu. Wah, gila, James Bond. Saya. Wah, dan lu dapat rekor dunia. Ya, kebetulan kalau untuk rekor dunianya penyelam massalnya laki perempuan campur semua. Yang 2019 ya. Itu karena jumlah terbanyak. Iya, jumlah terbanyak. Terus saling pegang atau gimana di dalam laut? Kalau nggak saling kita upacara bawah air. 17-an. Iya, betul. Yang rekor dunia 17-an juga, dan penyelaman massal terbanyak juga. Yang bendera terbesar di mana? Di Malalaya, Manado. Itu beda lagi. Di tempat yang sama. Ya, tapi rekor yang berbeda. Rekor yang berbeda. Bendera terbesar Di dunia. yang bisa Di bawah air, di bawah air. Jadi dibikin dibentangkan itu terbesar. Berapa penyelam ya waktu itu? Lumayan banyak. Itu yang ngadain dari WASI Wanita Selam Indonesia. Kebetulan waktu itu masih yang megang tuh Ibu Tito Karnavian. Ketua WASI-nya Ibu Tito. Ibu Tito. Iya. Wah, keren ya. Ternyata yang dulu ngecat di GBK naik punya rekor dunia, bro. Sadis, ya. Siap. Sadis. Gua pikir muri rekor dunia. Kita dapat piagamnya juga, dapat sertifikatnya juga atas nama kita. Spesial nih podcast Jarang Pulang pertama ini ya. Para hadirin, para hadirat, saudara-saudari ya. Gua anggap spesial. Mungkin orang ngomong gua yang pertama gua ngobrol-ngobrol santai untuk podcast Jarang Pulang ini, orang bilang siapa itu si Bang Ubo ya. Tapi gua tahu dia siapa ya, makanya kehormatan gua undang pertama untuk jadi tamu di podcast pertama Jarang Pulang. Gua tahu dia bukan artis ya. Karena apa ya? Gua tanya produsernya, sanggup ngundang Nikita Mirzani nggak? Enggak katanya. Sanggup ngundang ini nggak? Siapa? Deddy Corbuzier. Apalagi itu katanya ya. Ya udah, gua oke. Gua ngomong ke si produsernya ya. Ya udah, aku cariin orang yang spesial. Nggak apa-apa, nggak terkenal juga. Tapi kalau gua cerita tentang perjuangan dia dan kebanggaan dia akan terkenal ya. Dan mudah-mudahan podcast kita juga jadi terkenal ya. Ya 5 juta viewer mah lumayan. Bismillah lah ya. Oke ya saudara-saudari, para hadirin hadirat ya. Saya sih pengen ngobrol lama ya, cuma oke lah, dia udah ditunggu sama istrinya lah ya. Karena dia nggak ngomong, sekarang mau diinterview oleh kita dari tim podcast Jarang Pulang ya. Jadi kalau misalnya istrinya nanti negor atau apa, nggak ngomong, bubar ini Jarang Pulang ya. Tapi ya bismillah lah. Ya terima kasih ya Bang Ubu ya, udah berbagi pengalaman ya. Ya terima kasih, karena ini Bang Ubu tercatat di sejarah Jarang Pulang nih ya. Apa ya kita nggak perlu artis lah ya, kita perlu orang-orang yang hebat dan bisa berbagi pengalaman, cerita hebatnya itu apa, pengalaman hebatnya apa ya, supaya menjadi inspirasi untuk semua ya. Mungkin proyeknya semua orang bisa lihat, tapi semua orang tidak bisa melihat siapa sih yang mengerjakannya ya. Karena sekali lagi ya gue ikut bangga juga lah ya, dan gue hormat
ya. Kenapa? Karena dari tukang yang naik ke atas, yang tukang kabel itu, wah kerjanya benar-benar seperti pahlawan, ya. Mungkin sudah saatnya ya podcast pertama kita ini kita cukupkan sampai di sini saja, ya. Sekali lagi makasih ya Bang Umbul ya. Sama-sama. Jangan lupa Bang Umbul tetap sehat, tetap semangat 3M ya. Siap. Ya. Terima kasih semua para hadirin Pak Hadirot, saudara-saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat.